panduan liturgi yang tertampil di layar HP maupun laptop Bapak Ibu masing-masing, nanti bisa kita mengikuti jalannya ibadah. Nah, Bapak Ibu, mari segera kita mengawali ibadah virtual di rumah kita masing-masing ini. Kita mempersiapkan diri kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bersama kita menaikkan pengakuan bahwa ibadah minggu virtual ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Pembacaan Mazmur 111. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahnya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 5, 1 dan 2. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyarakat.
Bapak Ibu, kita akan bersama masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita mengheningkan diri sejenak, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh merasakan kasih kemurahan-Mu yang menuntun kami dalam menjalani hidup ini. Banyak terdapat dosa yang telah kami perbuat di hari-hari yang telah terlewati. Dan Engkau mengundang kami semua pagi hari ini lewat ibadah virtual ini untuk merenungkan kembali hidup yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Tutur kata, perbuatan, pikiran dan perasaan kami yang jauh dari kehendak-Mu, kiranya Tuhan mengasihani kami semua dan mengampuni hidup kami yang penuh dosa ini. Kami menaikkan segala penyesalan kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama menaikkan doa pujian pengakuan dosa Kidung Jemaat nomor 37A bait 1 dan 2. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, hanya dosa dalam dan hanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Oleh korban-Mu Kau selamatkan diriku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan mendengarkannya dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah."
Tetapi Yesus menghardiknya dan katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan merenungkannya dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun silam ada sebuah kasus pembunuhan yang tentu kita paham betul. Kasus itu diberi tajuk pembunuhan kopi sianida. Kita tahu apa yang terjadi dalam kasus pembunuhan yang sebenarnya itu antara sahabat dengan sahabat sendiri. Namun yang menarik Bapak Ibu, dalam proses peradilan terkait dengan kasus kopi sianida ini, kita melihat sendiri perjalanan yang begitu lama, peradilan yang memakan waktu bisa berbulan-bulan. Kita bisa merenungkan proses yang terjadi itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ingat dan pernah nonton peradilan kasus kopi sianida ini, kita disuguhi sebuah perdebatan antara pengacara dan jaksa. Masing-masing itu memiliki data, memiliki fakta, dan mereka punya analisa secara ilmiah. Antara jaksa dan pengacara dari tersangka itu punya versi kebenarannya sendiri. Nah, saya masih ingat waktu itu bagaimana masyarakat pun terbelah menjadi dua. Antara yang setuju bahwa tersangka itu adalah pembunuhnya, dan ada yang tidak setuju kalau tersangkanya itu adalah si pembunuh sebenarnya. Saudara-saudara, dalam kondisi semacam ini kita bisa bertanya, lalu mana yang bisa kita percaya? Ya kan? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Kadang perdebatan tentang klaim kebenaran itu bisa membuat kondisi menjadi bertambah runyam. Apalagi mereka yang saling berhadapan itu adalah orang-orang yang pintar dan ahli. Kita sebagai masyarakat awam yang tidak tahu menahu itu bisa jadi bingung. Ini mana yang mau kita ikuti? Mana yang benar dan mana yang salah? Kalau kita rasakan di masa pandemi COVID-19 ini ada perdebatan juga terkait dengan virus, asal-usul virus, terkait dengan penanganan pandemi. Para ahli punya pendapat masing-masing, dan itu yang kemudian kalau kita amati menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Masyarakat jadi bingung, mana yang mau kita ikuti pendapatnya. Saudara-saudara, sampai di titik ini kita bisa beranggapan bahwa ternyata ada segelintir orang pandai yang mampu memanipulasi fakta kebenaran. Orang pandai yang licik itu bisa mengelabui masyarakat dengan kepentingannya sendiri. Kalau pengetahuan dan kepandaian dipakai untuk menjalankan agenda kejahatan, maka bisa dipastikan
tatanan kehidupan dunia ini akan mengalami kehancuran. Pengetahuan itu sebenarnya bukan yang utama dan segala-galanya dalam melakoni hidup. Manusia itu memiliki hati nurani untuk memberi keseimbangan atas pengetahuan kita. Kalau kita baca dalam kitab Amsal 8 ayat 12, di situ disebutkan bahwa di dalam hikmat tinggal bersama pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi dua hal yang mesti ada keseimbangan. Nah, saudara-saudara, kalau kita renungkan, orang jahat itu sebenarnya adalah pribadi yang mengetahui tentang kebenaran. Namun, ia lebih memilih untuk menolak hidup dalam kebenaran itu. Hal ini bisa kita refleksikan berdasarkan kisah Yesus yang mengusir roh jahat dalam Injil Markus tadi. Dan menariknya saudara-saudara, dari kisah ini peristiwa orang yang kerasukan roh jahat itu justru terjadi di dalam rumah ibadat. Ya. Agak heran gitu ya. Kok bisa ada orang kerasukan roh, kerasukan setan di dalam gereja gitu. Nah, saudara-saudara, makna kerasukan roh jahat di sini tidak selalu kita pahami dalam arti yang sebenarnya. Ya, dalam arti orang kesurupan gitu. Kayak dalam kesenian kuda lumping. Peristiwa kerasukan roh jahat dalam Injil Markus ini bisa kita mengerti adanya kuasa jahat tentunya, yang mempengaruhi manusia untuk bertindak jahat, untuk bertindak merusak kehidupan. Jadi tidak selalu kita pahami kerasukan roh itu ya mirip kayak di kesenian kuda lumping misalnya. Kalau orang itu berbuat jahat dan licik, dia sebenarnya ada dalam kuasa roh jahat. Kalau dalam Injil Markus tadi menyebutkan peristiwa kerasukan itu terjadi di rumah ibadat, maka ini mengingatkan sekaligus menegaskan bahwa kuasa jahat itu ada di mana-mana. Ia bahkan bisa menembus tempat yang dianggap suci dan kudus sekalipun. Mungkin kita bertanya-tanya, masa di gereja bisa ada setan, bisa ada roh jahat? Bisa saja. Karena tadi di situ Injil Markus sendiri mengatakan kerasukan itu justru terjadi di dalam rumah ibadat. Maka ini mengingatkan bahwa kuasa jahat itu selalu ada di mana-mana. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam kenyataannya kita sering melihat simbol-simbol agama yang dipandang sakral sering dijadikan kedok oleh orang-orang yang memiliki hati dan pikiran jahat. Sering juga kita mendengar adanya tindak kejahatan yang justru terjadi di dalam lembaga keagamaan yang banyak berbicara tentang nilai-nilai religius. Beberapa waktu yang lalu pernah ada rilis yang menyebutkan 5 besar peringkat lembaga di Indonesia yang korup itu, 5 besar diantaranya adalah Kementerian Keagamaan. Ini kan aneh, yang ngurusi soal moralitas tapi malah di dalamnya keropos. Banyak orang jahat, banyak orang yang berlaku curang. Dan kita juga bisa merasakan, kalau kita juga boleh jujur, apakah ini juga terjadi dalam kelembagaan seperti gereja? Bisa saja. Karena tadi disebutkan kuasa jahat itu ada di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui teks Markus tadi, di situ juga terdapat percakapan antara Yesus dengan roh jahat.
yang menunjukkan bahwa roh jahat ini mengetahui jati diri atau identitas Yesus yang sebenarnya. Di situ tadi ya, roh jahat itu berkata kepada Yesus, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi si jahat ini tahu tentang Yesus yang sebenarnya. Namun roh jahat ini menentang, melawan Tuhan Yesus. Nah, peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mengetahui tentang apa yang baik dan benar, namun ia memilih tidak melakukannya, maka disitulah kuasa jahat mulai ada. Dan tidak cukup orang hanya memiliki pengetahuan dalam otaknya itu. Apalagi jika pengetahuan itu dipakai untuk menghancurkan kehidupan. Bisa saja loh kita mengenal Yesus, ya kan? Kita sebagai orang Kristen paham siapa itu Yesus. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Mungkin saja kita sering berseru dan berdoa kepada Yesus. Namun, jika kita sendiri tidak memiliki rasa takut dan hormat kepada Yesus, maka segala tindakan kita tidak akan pernah sejalan dengan pengetahuan yang kita miliki tentang Yesus. Jadi sederhananya di sini adalah takut akan Tuhan menjadi awal dari pengetahuan yang sejati. Takut akan Tuhan menuntun kita menjadi pribadi yang bijak dalam bertindak. Segala keputusan dan tindakan kita selalu memandang kuasa Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita dapat belajar beberapa hal di antaranya. Yang pertama adalah selalu waspada dengan kuasa jahat yang sewaktu-waktu dapat menggoda kita. Ingat, kuasa jahat itu tidak pernah memilih waktu dan tempat. Ia ada di mana-mana. Kuasa jahat juga bisa bersembunyi di balik wajah-wajah orang yang baik. Orang yang kesannya itu kelihatan, wah ini orang yang agamis. Tapi ternyata hatinya penuh dengan kejahatan. Oleh karena itu, prinsip kita adalah, ya bersandarlah selalu pada Tuhan, supaya kita tidak mudah digoda oleh kuasa jahat tadi. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan ini ada banyak rencana-rencana dan tindakan jahat yang dimiliki oleh segelintir orang. Saya pernah mendengar, bahkan juga pernah berdiskusi bahwa pandemi COVID-19 ini ada dugaan, ada agenda besar dan tersembunyi di belakangnya. Tapi kita sebagai masyarakat awam yang tidak tahu menahu tentang semuanya itu, hanya diam. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dalam situasi semacam ini, tetaplah berpegang pada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus itu berkuasa membongkar kejahatan-kejahatan manusia yang tersembunyi itu. Sama seperti ketika Yesus mengusir roh jahat di tempat ibadah tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara soal pandemi ini, ya sudahlah, kita sebagai orang yang tidak tahu cukup diam saja. Dan percaya saja nanti Tuhan, kalau memang ada orang jahat di balik peristiwa pandemi besar ini, kita percaya kalau Tuhan nanti akan memberikan, menunjukkan kuasa besarnya itu. Dia akan membongkar kejahatan itu. Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari dan renungkan juga adalah segala pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki itu sebenarnya bersumber dari Tuhan saja. Jadi
pergunakanlah pengetahuan kita. Manfaatkanlah kemampuan-kemampuan kita itu dengan rasa takut kepada Tuhan. Kita bisa ini dan itu, jangan merasa bahwa ini kemampuan kekuatan saya sendiri. Tetapi ingatlah, apa yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, ya kerjakan dengan dasar hormat dan takut kepada Tuhan Yesus. Dan niscaya, kalau kita takut pada Tuhan, kehadiran kita akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah permenungan yang boleh kita dapatkan di pagi hari ini lewat ibadah virtual ini. Dan selamat mengolah serta membangun kehidupan kita dengan hikmat dari Tuhan. Selalu sandarkan diri dan selalulah takut kepada Tuhan saja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bersama umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur dengan mengaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam Amsal 11 ayat 25 yang demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menyatukan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat hanyalah kami naikkan ke hadirat-Mu saja ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau yang telah menuntun hidup kami masing-masing. Engkau yang telah memampukan kami untuk bisa menjalani karya, aktivitas tanggung jawab kami di hari-hari yang lalu. Dan Tuhan sendiri yang menyediakan berkat, rezeki bagi kami dan sekeluarga, sehingga kami bisa menikmati setiap anugerah Tuhan di tengah kehidupan ini. Lebih dari itu juga, lewat rezeki yang Tuhan berikan, kami pun dapat berbagi kepada sesama kami. Ya Allah, kami mengucap syukur Engkau memperkenankan kami untuk bisa berkumpul bersama, mengadakan ibadah minggu melalui virtual pagi ini. Dan ini menjadi cara yang baru bagi kami untuk bisa berjumpa secara virtual dan kami bisa menyatukan hati lewat ibadah rumah ini. Ya Tuhan, terima kasih atas kekuatan kesehatan yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Kami mengingat akan setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun mereka yang dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan mengasihani mereka. Tuhan yang menguatkan dan menghibur agar saudara-saudara kami ini tetap bersyukur kepadamu dan tetap mengupayakan kesembuhan bagi diri mereka masing-masing. Kami pun juga menyerahkan saudara-saudara kami, kaum lanjut usia di gerejamu ini, yang selalu tekun dan setia kepadamu. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan dalam setiap hidup mereka. Keterbatasan fisik kiranya tidak menghalangi para kaum Adiuswo untuk memasyurkan namamu lewat hidup mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami di tengah pandemi COVID-19 ini yang tentu kami rasakan begitu menghimpit kehidupan keluarga kami. Entah itu secara ekonomi, secara sosial maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Tuhan kuatkan dan Tuhan berkati keluarga kami. Mampukan kami sebagai orang tua untuk bisa mendidik, mendampingi putra-putri kami yang masih sekolah, yang masih belajar di rumah. Tuhan beri kesabaran kami sebagai orang tua. Dan Tuhan juga memberkati anak-anak kami agar mereka belajar memiliki kemandirian, memiliki rasa tanggung jawab, terkhusus sepanjang proses belajar mereka saat ini di rumah masing-masing. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sudah bekerja, yang ada di Kroya ataupun yang ada di perantauan. Kiranya Tuhan jaga mereka, Tuhan tuntun segala karya anak-anak kami ini supaya mereka tulus, jujur dalam bekerja, dan hanya takut kepada Tuhan di setiap aktivitasnya. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan di tengah keluarga kami, anak-anak kami yang masih dalam proses pencarian pekerjaan, dalam proses belajar mereka, ataupun anak-anak kami yang bergelut untuk mencari pasangan hidup. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan yang akan memberikan jalan terbaik bagi anak-anak kami ini. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak kami supaya mereka bisa melewati pergumulan-pergumulan hidup di dunia ini dengan hanya bersandar pada Tuhan Yesus.
Ya Allah, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja kami, GKJ Kroya. Selama 3 minggu ini kami beribadah di rumah dan kami belajar untuk mematuhi protokol kesehatan yang menjadi himbauan pemerintah. Kiranya gerejamu di dalam berpelayanan tidaklah terhambat oleh karena pandemi ini. Sukacita, semangat tetaplah berkobar di tengah pelayanan kami masing-masing. Entah kami sebagai anggota majelis, pengurus komisi, dan kami sebagai jemaat serta aktivis gereja akan selalu ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Tuhan berkati program gereja. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan di dalam gerejamu ini. Dan biarlah Tuhan menumbuhkan gereja ini agar dapat berbuah nyata di tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam perjuangan penanganan pandemi COVID-19 dan pergumulan-pergumulan bangsa lainnya. Tuhan jaga dan Tuhan mampukan para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh menteri dan para pejabat baik di daerah. Kiranya Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kejujuran dan juga hanyalah takut kepada Tuhan saja. Berkati ke bangsa kami ini Tuhan. Dan kami sungguh berharap pandemi COVID-19 ini agar bisa usai dan kami bisa kembali beraktivitas secara normal yang menjadi harapan besar seluruh umat manusia saat ini. Tuhan, inilah seruan doa kami. Kami naikkan hanya beralaskan kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 dan 2. Kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut berkat dari Tuhan yang akan memampukan kita menjalani hidup hari lepas hari. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus
serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 400, bait yang ketiga. Baik Bapak Ibu, ibadah virtual pagi hari ini telah usai. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu mungkin bisa menyalakan audionya, kita bisa saling menyapa. Selamat hari Minggu bersama-sama. Monggo kalau ingin Selamat hari Minggu.